Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi anak-anak yang soleh dan solehah. Pada hari ini kita panjatkan lagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bersyukur dan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sampai dengan pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan Islam. Dan juga tak lupa kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak-banyaknya kita bersolawat, kita nanti di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3, kembali hari ini sebelum kita memulai kegiatan, sebelum mulai pembelajaran daring atau apapun itu, marilah kita selalu meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, seperti halnya melakukan sholat subuh berjamaah dan tadarus Al-Quran serta melakukan sholat duha nanti ya. Dan juga marilah kita mendengarkan nasihat yang akan Abi sampaikan, dan juga apabila kalian memiliki nasihat, sampaikan. Walaupun itu sedikit, kalau itu nanti akan menjadi manfaat bagi orang lain, itu akan berpahala dan dihitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tausiah yang akan Nabi sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang 10 malaikat Allah beserta tugasnya. Silakan disimak, dicatat juga boleh, dan semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat menyimak. 10 nama malaikat beserta tugasnya. Anak-anak yang soleh dan solehah, nama malaikat dan tugasnya wajib untuk diketahui oleh semua umat muslim. Di dalam ajaran Islam, percaya kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua setelah yang pertama, yakni iman kepada Allah. Setidaknya ada 3 cara untuk percaya kepada malaikat. Yang pertama, mengakui keberadaan malaikat sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini nama malaikat yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, meyakini tugas dari masing-masing malaikat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita untuk belajar nama 10 malaikat beserta tugas-tugasnya yang harus kita ketahui, karena hal tersebut ada di dalam rukun iman. Nama malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Dalam ajaran agama Islam, malaikat Jibril mempunyai tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. Termasuk Al-Qur'an pun disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril pula. Dan yang kedua, malaikatnya bernama malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas
untuk memberikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga manusia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang rezekinya terlewat atau tertukar karena malaikat Mikail mengerjakannya berdasarkan takdir yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, nama malaikatnya adalah Malaikat Israfil. Malaikat Israfil yang memiliki tugas untuk meniup sangkakala saat hari kiamat nanti. Hari kiamat adalah hari penyelesaian, penghitungan, dan penyelesaian bagi umat manusia. Ketika sangkakala ditiup untuk pertama kali oleh malaikat Israfil ini, segala makhluk yang hidup akan menuju kematian. Pada tiupan sangkakala yang kedua kalinya, semua yang mati akan bangun untuk menunggu keputusan dan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa tentang kiamat dan tiupan sangkakala ada di dalam kitab suci umat Islam, yaitu kitab Al-Quran, di Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. Nanti bisa dibaca-baca ya. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel memiliki tugas untuk mencabut nyawa semua makhluk hidup yang sudah ditakdirkan untuk meninggal. Tidak ada satupun manusia atau makhluk hidup yang bisa menghindari malaikat Israel dan takdir kematian yang pasti akan datang ketika waktunya sudah tiba. Yang kelima, malaikat bernama Malaikat Munkar. Malaikat kelima, yakni Malaikat Munkar, juga wajib diimani karena dia juga adalah malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tugas Malaikat Munkar adalah menanyakan seputar amal soleh dan keimanan manusia yang sudah meninggal di alam kubur. Menurut hadis riwayat Al-Barra bin Asyib, Rasulullah pernah bersabda bahwa seorang mukmin adalah mereka yang mampu bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kuburnya. Untuk seorang mukmin, ia akan mudah menjawab pertanyaan tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya, sehingga sisa waktunya di alam kubur akan dilapangkan dengan berbagai kenikmatan. Sedangkan untuk orang yang tidak menjalankan aturan agama dengan benar dan tidak berbuat amal kebaikan, ia dijamin tidak akan bisa menjawab pertanyaan seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia akan diganjar dengan siksa kubur hingga hari kiamat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keenam, nama malaikatnya yaitu Malaikat Nakir. Sama seperti malaikat Munkar, malaikat Nakir juga memiliki tugas untuk menanyakan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia bersama malaikat Munkar. Manusia yang sudah meninggal akan menghadapi kedua malaikat ini di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib. Malaikat Raqib adalah malaikat yang memiliki tugas untuk mencatat amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Dan yang kedelapan bernama malaikat Atid, kebalikan dari malaikat Raqib. Malaikat ini bertugas untuk selalu mencatat amal perbuatan manusia yang buruk-buruk. Jadi, apabila kita melakukan kesalahan atau dosa, akan dicatat oleh malaikat Atid. Apabila kita melakukan pahala setiap harinya, maka yang akan mencatat perbuatan tersebut adalah malaikat Raqib. Dan yang kesembilan, malaikat Malik. Malaikat Malik memiliki tugas untuk menjaga pintu neraka. Rupa dan ciri-ciri malaikat Malik pernah disebut dalam kitab suci Al-Quran surat At-Tamrin ayat 6 yang isinya tentang perintah
untuk manusia agar bisa menjaga keluarganya dari neraka yang dijaga oleh malaikat kasar dan keras. Dan yang terakhir, yakni yang ke-10, malaikatnya bernama Malaikat Ridwan. Malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Kebalikan dari malaikat Malik yang memiliki tugas untuk menjaga neraka. Malaikat Ridwan ini memiliki tugas untuk menjaga surga dengan keindahan dan kenikmatannya tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Surga adalah balasan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan di dalam hidupnya dan beramal soleh sesuai dengan ajaran Islam. Semoga nanti akhirnya kelak kita semua dapat menemui malaikat yang bernama Malaikat Ridwan ini, dan semoga kita semua dengan cara selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah yang dapat Abi sampaikan pada pagi hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya.